Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat sore Ayah dan Bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Kak Fathia kembali hadir di sore hari ini, sore yang penuh semangat di episode 12 yakni Selasa 4 April 2023. Kak Fathia hadir dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa yang merupakan tahun keempat. Kak Fathia tidak sendiri, akan ada Ustadz Rais yang siap memberikan komentarnya terhadap adik-adik yang telah mengirimkan videonya ke admin Duta TV. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fathia, alhamdulillah baik. Baik ya, hari ini kita kembali menyapa adik-adik dan juga ayah bunda nih. Masih dalam program Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Tanpa berlama-lama, nanti Kak Fathia juga ada beberapa pertanyaan yang akan dilempar begitu ke Pak Ustadz. Dan juga agar kita semua bisa mengetahui begitu bagaimana sebenarnya kaidah-kaidah dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kak Fathia akan memberikan tayangan dari Papadah Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Saiman saimat rahimakumullah, seluruh pemirsa Duta TV yang berbahagia. Ada sebuah istilah yang sangat mengganggu pikiran saya ketika melihat ada tulisan di belakang kaos gitu. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini sepintas enteng ya kalimatnya, tetapi sesungguhnya itu mengandung konsekuensi yang luar biasa. Karena tidak mudah-mudah kemudian soal usia, waktu, jodoh dan lain sebagainya itu memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai masa muda kita dibuang percuma. Masa muda kita tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang meningkatkan kualitas pemahaman, keimanan, bahkan kualitas kehidupan kita di kemudian hari. Karena pemuda hari ini pemimpin esok hari. Pemuda hari ini pemimpin esok hari. Bahkan kunci keberhasilan sebuah bangsa yang maju adalah ketika generasi mudanya betul-betul memiliki kualitas yang baik. Coba catat berapa orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi penopang utama dakwah Nabi yang usianya masih muda. Dalam catatan sejarah, yang paling tua itu adalah hanya Abu Bakar As-Siddiq di usia 45 tahun. Yang lainnya itu di bawah Abu Bakar semua. Apalagi Sayyidina Ali masih baru balik. Kemudian bagaimana Islam memberikan perhatian yang sangat serius kepada generasi muda. Bahkan generasi muda adalah sumber mata air pergerakan, sumber kebangkitan sebuah bangsa yang tidak ada habis-habisnya. Bagaimana cerita kemerdekaan Indonesia coba? Kalau bukan karena serombongan pemuda yang menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk memaksa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan itu masih jauh. Oleh karena itu, ayo para pemuda dan pemudi juga termasuk di sini, bangkit, bangun, dan jadikan momentum terbaik hari ini adalah momentum untuk dirimu. Didik keras dirimu di masa muda, karena sesungguhnya engkau akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, oleh karena itu, jadikan kesempatan emas ini untuk kemudian mendidik pribadi-pribadi terbaik, dan dalam jiwa kalian, dalam diri pemuda dan pemudi Indonesia, pemudi di benua kita juga, pemuda di benua kita juga, banyak tokoh-tokoh yang kemudian bisa kita jadikan sejarah inspirasi bagi kebangkitan dan kejayaan umat manusia. Termasuk benua kita, Kalimantan Selatan tercinta ini melahirkan sekian banyak pemuda-pemuda yang jadi pahlawan. Ya, yang kemudian dengan kemudaan itu menggerakkan sesuatu, termasuk yang laki-laki, yang perempuan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan masa mudamu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gembleng diri dengan sebaik-baiknya, penuhi dengan ilmu pengetahuan agar di kemudian hari tidak menyesal dan akan menjadi generasi terbaik umat ini. Selamat menikmati sajian-sajian rohani yang
istimewa di bulan penuh berkah, di bulan suci Ramadan, dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi Papadah Wali Kota yang sudah sama-sama kita dengarkan dan bisa memberikan informasi, pemahaman juga bagi kita semua begitu. Nah, Pak Ustadz dan juga Ayah Bunda, Kak Fathia akan menampilkan 8 peserta. Kalau episode kemarin di hari Senin, kita sudah menyajikan 8 peserta dari kategori kedua, yakni 7-12 tahun. Kalau hari ini agak berbeda nih. Ada lucu-lucunya, ada manis-manisnya, ada imut-imutnya. Karena di kategori 1, 4-6 tahun nih. Berikut tayangannya untuk ayah dan bunda serta adik-adik. Ustadz Rais lucu-lucu ya, suaranya juga pasti beda begitu dengan usia 7-12 tahun, kemudian mukanya masih imut-imut, lucu-lucu gimana gitu. Dan mungkin, dan kita juga berharap sebenarnya Ustadz ya, semoga nanti napasnya bisa sampai. Amin. Karena biasanya kan kalau 4-6 tahun masih juga belajar. Betul. Tapi kita juga apresiasi luar biasa terhadap adik-adik yang sudah mengirimkan videonya, sudah cepet-cepetan karena kemarin kan kuotanya dibatasi. Kalau harusnya sampai 8 April, tanggal 30 Maret sudah kita tutup karena saking antusiasnya ya. Ustadz Raisnya, adik-adik mengirimkan videonya, juga didampingi ayah bundanya. Nah, Kak Fathia akan menampilkan 8 peserta di segmen kedua. Ya, tetaplah bersama kami dalam pentas GNP Generasi Quran. Halo ayah dan bunda, terima kasih masih menyaksikan kami di pentas GNP Generasi Qurani Harapan Bangsa di episode 12, yakni kategori 4-6 tahun. Gimana puasanya adik-adik? Pasti adik-adik yang sudah mengirimkan videonya deg-degan ya. Nunggu harinya siapa kira-kira yang tayang, aku atau siapa atau kapan gitu ya. Tadi Kak Fathia sudah menampilkan sedikit cuplikan 8 peserta baik perempuan atau laki-laki usianya 4-6 tahun yang siap untuk diberikan komentarnya oleh Ustadz Rais. Langsung saja peserta pertama, wah luar biasa namanya ya, Seza Akila Nadria, usianya masih 5 tahun, TK PAUD Istiqlal, yang akan membacakan surah Al-Humazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbajanna fil hutamah.
Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqadah. Fi amadin mumaddadah. Baik, Ayah dan Bunda, kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari Seza Akila Nadria. Usianya masih sangat muda, yakni 5 tahun. Silahkan Ustadz Rais komentarnya, semoga komentarnya bagus-bagus ya. Ya, terima kasih Kak Fatia untuk peserta pertama, Seza Akila Nadria. Tadi sudah bacakan surah Al-Humazah ya. Nah, karena usianya ini kategori 1 ya, 4 sampai 6 tahun. Nah, jadi biasanya tuh memang lagi cadel-cadelnya, suaranya lagi imut-imutnya ya. Nah, jadi untuk Seza, napasnya nanti diatur lagi ya. Nah, harus dilatih lagi napasnya agar di pertengahan ayat itu jangan mengambil napas. Kemudian Hamzah dan Ain harus diperhatikan lebih teliti lagi. Tadi terbaca di wa'ad-dadahnya wa'ad-dadah. Nah, ke Hamzah ya. Nah, harus ke Ain. Kemudian muqadah juga terbaca muqadah. Nah, hati-hatilah untuk Seza Akila Nadria. Secara keseluruhan sudah bagus, sudah berani tampil, sudah mengirimkan video ke Duta TV. Nah, itu luar biasa. Nah, tinggal nanti ditingkatkan lagi kualitas bacaannya, kualitas hafalannya, dan mudah-mudahan nanti tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu Kak Fatia. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Itu tadi ya komentarnya terhadap hafalan ananda kita Seza Akila Nadria yang usianya masih 5 tahun dari TK atau PAUD Istiqlal yang tadi membacakan surah Al-Humazah. Napasnya masih harus belajar ya. Tadi belajar. ada yang juga tersengal-sengal karena memang usia juga masih muda, tapi jangan pantang menyerah ya sayangnya, karena masih ada waktu untuk terus belajar dan mencintai Al-Quran. Nah, sebelum kita ke peserta kedua, Kak Fatia mau nanyain lagi sama Ustadz nih. Tadi kan memang kategori kita 4-6 tahun ya, sama 7-12 tahun. Kira-kira idealnya anak-anak mulai menghafal Al-Quran atau surah-surah pendek begitu usia berapa Ustadz? Ya, kalau menghafal ya, itu biasanya untuk idealnya ya tergantung anaknya sebenarnya. Jadi bisa dimulai di usia 4 tahun, bisa dimulai diajarkan menghafal. Tapi mungkin untuk huruf itu biasanya mereka belum sempurna ya. Nah, jadi seiring dengan diperbagus bacaannya, sering-sering ditahsin dulu. Jadi diajarkan dulu huruf-huruf hijaiyah, ini pengucapannya, makharijul hurufnya seperti apa, ajarkan dulu. Nah, baru nanti setelah dia lancar bacanya mungkin di usia 5 tahun, 6 tahun, nah, itu bisa diajarkan untuk menghafal dengan kuantitas yang lebih banyak. Nah, jadi kalau yang umur 4 tahun ini biar dia rancak-rancak mendengarnya dulu, dengari terus disetel aja terus mungkin suara murattal dari surah An-Nas mungkin sampai surah Ad-Duha terus berulang-ulang. Nah, itu insya Allah kena akan membekas di benaknya. Nah, itu akan permudah dia nantinya menghafal kalau sudah selesai belajar makharijul huruf dan lain-lain. Jadi kalau cadel-cadel nggak masalah ya, kalau rohnya juga masih betagal. Tagal biar aja dulu. Yang penting niatnya sudah sampai untuk menghafal Quran, karena juga lambat laun usia semakin bertambah juga semakin fasih nanti. Betul. Ya. Kalau usia 4 tahun kan tidak semua anak-anak lancar bicaranya ya Ustadz ya, karena setiap kecerdasan itu beda-beda, perkembangan motoriknya juga beda-beda, jadi jangan dipaksakan. Yang penting kita sebagai orang tua mendengarkan dulu, disetel dulu video-video ataupun ada rekaman-rekaman yang tentang bacaan Al-Quran. Kita ke peserta kedua. Ayo, tunjuk tangan ini ya. Atas nama Amera Kaulan Sakila Rahmandina. Ini kalau ujian nasional agak susah ya, usianya panjang sekali. Usianya masih 4 tahun dari PAUD TK Ummul Qur'o Cemara dengan surah At-Tin.
ataupun Ananda Amera sudah siap ya untuk mendengarkan arahan dari Pak Ustadz untuk memperbaiki hafalan dengan surah Atinnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Ananda Amira Qaulan Saqila Rahmandina. Wah, panjang ngarannya Panjang, ini. ya. Ini kalau ujian lumayan lawas karena membulati ya pakai pensil. Untuk Amira tadi bacakan surah Atin ya. Nah, Masya Allah untuk hafalan sudah lumayan. Nah, tinggal nanti ditingkatkan lagi. Lebih teliti lagi antara huruf sin dan shin. Jadi kalau misalnya sin itu shin yang tebal itu yang ada titik tiganya. Nah, tadi dibaca di a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaiton. Nah, itu ke sin tadi lah amiranya. Jadi ke huruf shinnya tidak terbaca. Nah, kemudian huruf ro. Nah, karena masih anak-anak maklum sudah biasa. Nah, huruf ro nya kada sampai. Nah, kada jadi masalah ya. Yang penting tetap semangat untuk belajarnya. Kemudian di saat membaca wattin wazaitun, nah nunnya kayaknya mulutnya tertutup dulu. Nah jadi hilang huruf nunnya. Wattin wazaitun, nah langsung tut. Jadi bunyinya kayak tut, padahal wazaitun. Nah jadi huruf nun itu dia ada sifatnya yang antara rakhawah dan syiddah. Nah, jadi dia tawassut kalau bahasanya tuh antara tengah-tengah. Nah, jadi harus ada bunyi dengungan sedikit bertambah. Wattini wazaitun. Nah, jadi tidak ditutup langsung. Wattini wazaitun. Nah, kalau tut langsung, nah dia akan berubah nunnya menjadi huruf A. Nah, kemudian lagi catatannya huruf H dan H. Nah, ini harus juga diperhatikan lagi. Di ahsani taqwim. Nah, itu tadi juga terbacanya ahsani taqwim. Nah, seperti itu. Nah, kedepannya untuk Amira Qaulan Saqila Rahmandina. Oh, ini insyaallah lah. Kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Lebih semangat belajarnya, lebih semangat menghafal. Insyaallah kedepannya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Ustadz Rais sudah memberikan arahannya kepada anak-anak kita Amira Qaulan Saqila Rahmandina yang masih 4 tahun. Tidak apa-apa ya, tetap semangat ya ditingkatkan hafalannya. Nah tadi kan usianya masih sangat muda nih, 4 tahun. Apakah kalau misalkan baru-baru menghafal Ustadz, apakah juga sudah harus pakai tempo atau pakai lagu begitu biar enak didengar atau nanti dulu? Bagusnya ya untuk pembiasaan biar dari awal pakai lagu dulu ya. Jadi ada beberapa metode yang mengajarkan untuk langsung menggunakan lagu. Metode tilawati, kemudian metode umi, ada metode al-wafa, ada juga yang lain-lain ya, metode-metode yang lain yang dia sudah menggunakan lagu biar apa? Biar terbiasa. Dan biasanya lagu itu buat anak-anak dia mempermudah dia mengingat. Jadi kalau di metode kalau kami itu lebih cenderung menggunakan ke tilawati ya. Nah, jadi biasanya di awal sudah ada lagunya ya. Jadi misalnya aba. Nah, jadi dari awal belajar sudah diajarkan lagu. Nah, jadi selain makharijul hurufnya dipelajari, lagu juga dipelajari dari awal-awal seperti itu. Karena kebiasaan juga ya. Bahkan kalau doa mungkin juga kemudian wirid sesudah sholat itu juga bisa kita lakukan. Misal kalau kita doa mau makan kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi sudah terbiasa sejak membaca seperti itu polanya. Baik, karena lagu ini tidak ada 7. Iya. Kak Fatia juga ada Kak Fatia hafal sudah 7 lagu. Nanti Kak Fatia belajar juga satu-satu ya. Nah, kita beralih ke peserta ketiga yakni Rizkia Atia. Usianya masih 5 tahun dari TKIT Nurul Fikri Banjarmasin yang akan membacakan surah At-Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rizky Atia tadi sudah kita dengarkan ya suaranya yang masih imut-imut juga, usianya juga masih sangat muda 5 tahun. Seperti apa Pak Ustadz arahannya? Baik, terima kasih Kak Fathia. Nah, tadi kita dengarkan Rizky Atia sudah membacakan surah Ad-Duha ya. Umurnya baru 5 tahun, kemudian juga tadi masih semangat-semangatnya ya kita lihat. Untuk Rizky Atia, nah itu hati-hati dengan huruf dzal. Nah, tadi di surah Ad-Duha ada yang walaili idza saja. Tadi terbacanya wadduha walaili idza saja. Nah, huruf iza, huruf zai ya. Kemudian ikhfa itu memang samar ya. Nah, samarnya itu dengan huruf setelahnya. Nah, jadi tidak semua bunyi ikhfa itu bunyinya eng. Nah, jadi harus dilatih lagi ya. Wa wajadaka dhallan. Jadi lang asalnya lan, kemudian karena tanwin ketemu dengan huruf fa, dia akan ada hukumnya jadi ikhfa. Dhallan. Lang mau menyebut huruf fa, jadi bukan dolang. Jadi terbaca wajadaka dhallan fahada. Nah, secara samarnya sudah dapat, cuma belum sempurna ya. Jadi harus diperbaiki lagi. Nah, juga di fa'ammal yatima terbaca tadi fa'ammal yatima seperti lam alif lam sukunnya hilang ya. Fa'ammal yatima. Kemudian terakhir di fahadits. Nah, itu haknya juga harus hati-hati terbaca tuh huruf H. Depannya Rizky Atia tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal. Insyaallah ke depannya lebih mantap dan lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Surah Ad-Duha ya. Dari 3 peserta 1 tadi beda-beda dengan peserta 2, peserta 3 hafalannya ya. Dan komentarnya juga pasti beda-beda. Nah, pernah Pak Ustadz di segmen kita sebelum-sebelumnya di awal-awal, anak-anak usia 4 sampai 6 tahun itu basmalahnya agak bermasalah. Kalau dari 3 ini seperti apa? Ro-nya, wawunya dan lain sebagainya. Ro-nya memang ya masih ya, masih Nah, jadi tapi semakin sempurna ya kalau semakin ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kita di Denki ini bukan hanya sekedar menilai, mengoreksi, juga diharapkan nanti ada perbaikan dari segi bacaan anak-anak kita, dan mudah-mudahan nanti ke depannya bertambah kualitas bacaannya dan hafalannya juga bertambah. Itu yang kita harapkan. Nah, jangan semata-mata mengejar juaranya saja, tidak ya adik-adik ya. Jangan patah semangat nanti kalau memang tidak masuk ke babak penyisihan ya. Betul. Nah, ada yang ingin Kak Fathia tanyakan kembali nih. Nah, apakah kita menghafal Al-Quran kalau versi Ustadz saja yang Ustadz jalani susah ke mudah atau mudah ke susah surahnya? Atau mungkin dari pendek ke panjang atau panjang ke pendek? Duluan yang mana? Kalau bicara susah tidak susah, menghafal biasanya tidak susah ya. Atau mungkin ada huruf-huruf ya Pak, yang paling double, biasanya gitu. Ada ya kalimat-kalimat yang dari segi pengucapan itu kita agak susah. Kalau menghafalnya insya Allah tidak susah ya, karena memang jaminan. Dalam Al-Quran disebutkan walaqad yassarna lidzikri fahal min mudzakir. Jadi sudah jaminan daripada Allah, sudah dimudahkan. Kalau kita ingin menghafal Quran pasti dimudahkan. Cuma
pertama, yang agak susahnya nanti menjaga hafalannya. Itu yang pertama. Dan juga biasanya agak susah tuh ya seperti tadi, ada ayat yang agak mirip, kemudian juga dari segi pelafalannya itu susahnya karena mungkin hurufnya berdekatan. Seperti misalnya di surah Al-Baqarah ada kalimat bimuzahzihihi, itu agak susah. Ada bimuzahzihihi. Jadi ada hi, ada hi. Jadi seperti itu yang biasanya agak susah. Seperti itu Pak tadi. Baik, berarti sama aja ya, karena memang niatnya mau menghafal, Iya. semua jadi mudah, yang susah. Betul. Tapi yang paling penting juga harus teliti ya, Iya. tetap dibaca Qur'annya, nanti mentang-mentang hafal tutup mata, salah, Iya. malah kebiasaan, malah keterusan begitu. Nah, kita akan kembali di segmen selanjutnya, di segmen ketiga, karena masih ada 3 peserta lagi yang akan Kak Fathia tampilkan kepada ayah dan bunda. Jeda dulu ya, tetap bersama kita dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Halo ayah dan bunda, terima kasih masih menyaksikan pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa di tahun keempat ini yang dinantikan ayah dan bunda juga ya. Setiap Ramadan biasanya mengirimkan video-video terbaik hafalannya dari kategori 4-6 tahun atau 7-12 tahun. Seperti yang Kak Fathia tadi, di segmen ketiga Kak Fathia kembali menghadirkan nih. Tadi kan sudah lihat ya di cuplikan awal ada 8 peserta. Pasti 3 peserta di segmen ketiga ini lagi menyaksikan Kak Fathia dan siap untuk diberikan komentarnya oleh Pak Ustadz. Yang pertama yakni Aisyah. Wow, namanya cantik ya. Usianya masih 5 tahun, dari KB TK ITQ Terpadu Imam Syafi'i Banjarmasin dengan surah Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, umurnya 5 tahun. Kelas TK Asia. Asal sekolah KBTK ITQ Terpadu Imam Syafi'i Banjarmasin. Berakhlak mulia, penghafal Al-Quran, Masya Allah. Saya ingin membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'awna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semangat, ceria, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sama-sama menyaksikan ya penampilan ananda kita Aisyah. Aisyah. Wah. Tapi jangan dilanjutkan. ya Bagus kan? suara Kak Iya. Fathia ya. Silakan Pak Ustadz komentar Nanti dengan bisa, surah Ad-Duha bisa tadi kita ya. nanti mencontohkan. Bisa bacaan. nyanyi saja boleh ya. Kalau ngaji silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Kak Fathia untuk Aisyah. Nah, tadi sudah kita dengarkan baca surah Ad-Duha ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Ya, cuma nanti juga harus dilatih lagi lah temponya. Juga di saat wa amasa ila.
Nah itu harus panjangnya diperhatikan ya, karena dia mat wajib muttasil, itu panjangnya 5 harokat sampai 6 harokat, 2,5 alif sampai 3 alif. Kemudian di bini'amati juga bini'amatinya juga agak miring saat membaca kasrah, bini'amati ya. Beda bini'amati dengan bini'amati. Jadi harus hati-hati dengan bacaan kasrah, jangan sampai miring karena kasrah bunyinya i bukan e. Kemudian yang terakhir, nah sama dengan kawan-kawan yang sebelumnya, nah huruf ro juga harus dilatih agar ro-nya tambah sempurna. Nah, jadi bacaannya sudah bagus, nanti ro-nya sudah bagus, lagunya sudah bagus, insya Allah mungkin kedepannya Aisyah bisa menjadi kandidat juara Genki di masa-masa yang akan datang. Nah seperti itu untuk Aisyah. Harus tetap semangat belajar, semangat menghafal, insya Allah kedepannya lebih bagus lagi. Baik, bisa jadi nanti ya, karena Ya. masih 5 tahun, sedangkan di Genki ada kategori kedua lagi nih Ya. tingkatan ya, 7 sampai 12 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitungan, Aisyah masih punya 7 kali ikut dalam Betul. 7 tahun ya, sampai nanti usianya 12 tahun. Nah tadi juga ada 5 sampai 6 harokat itu yang juga perlu digaris bawahi. Kita lanjut ke peserta kelima, yakni Sabian Oktameda Syakil Firdaus. Masya Allah, bagus sekali namanya, panjang pula. Dan usianya 6 tahun, Khairul Ummah dengan surah Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Yallahul ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu. Ya, kita sudah sama-sama menyaksikan ya Bunda ya. Ini pasti ayah bundanya bangga nih, akhirnya video dari Sabian yang dikirimkan ke admin kita ditayangkan dan diberikan arahannya oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Nah, untuk Sabian Oktameda Syakil Firdaus, usia 6 tahun, tadi bacakan surah Atir. Nah, tadi secara keseluruhan sudah bagus. Nah, tinggal nanti diperhatikan untuk setiap kita membaca Al-Quran atau memulai sesuatu bacaan, nah itu jangan sampai ketinggalan membaca ta'awuz atau a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, itu jangan tertinggal. Nah, malah bagus ya kalau kita memulainya sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran ya, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Nah, apabila kita baca Al-Quran fasta'idz billah, nah, maka bertawus atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tanafus. Nah, ada tanafus ya, atau mengambil napas di pertengahan ayat. Nah, ini hati-hati ya. Nah, walaupun usianya masih muda, nah kalau sering-sering latihan itu bagus lah. Jadi sering-sering latihan napas, sering-sering olahraga, berenang mungkin. Bahasa orang Banjarbahari ngarannya kapatnya belumba. Mandi belumba. Nah, itu sampai abang mata itu Galumba beda dengan belomba ya. beda. Serupa tapi tak Di sama. bahari itu mandi di sungai itu sampai yang sejam 2 jam di sungai. Nah, itu namanya belumba. Nah, mungkin itu juga faktor yang mula napas tuh panjang karena tahan menyalam. Oh, ini kedua nih. Kenapa kedua ini? Banyak berita buaya. Tapi masih aman kalau buayanya di Banyu. Kalau sudah naik, nah itu yang bahaya. Karena rumah buaya ya kan, kita ganggu. Secara keseluruhan sudah bagus untuk Sabian Oktameda. Tinggal nanti ditingkatkan nafasnya, sering-sering latihan nafas ya. Juga jangan lupa saat membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz. Sering-sering murajaah hafalannya, insya Allah kedepannya lebih bagus lagi seperti itu. Baik, amin ya robbal alamin. Doanya luar biasa, semoga lebih baik terus ya adik-adik yang Kak Fatia sayangi, semangat luar biasa. Nah, kita sampai di peserta 5 dulu nih. Tadi kan ada beberapa juga ya Ustadz yang baca surah Atin dan durasinya bervariasi ini.
apakah memang karena temponya atau memang karena buru-buru juga nih? Surah At-Tin ya lumayan ya. Jadi kenapa berbeda? Karena memang dia membacanya dengan tempo yang berbeda ya. Ada yang agak cepat, ada yang agak lambat. Kalau misalnya temponya lambat ya durasinya agak lambat juga ya. Nah sebenarnya idealnya kita baca Al-Quran itu dengan tartil. Jadi ada disuruh kita waratil Quran tartila, disuruh kita membaca Quran dengan tartil. Artinya sesuai dengan kaidah tajwid, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru, jangan juga terlalu cepat. Nah, jadi membacanya ya santai. Contoh seperti kita membaca surah At-Tin itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Itu sudah lumayan santai bawaannya. Kalau bisa lebih lambat lagi ya udah jadi masalah ya. Cuma jangan sampai juga terlalu ya sampai temponya mendekati tilawah, jangan ya. Jadi tartil beda dengan tilawah. Kalau tilawahnya auzubillahnya sudah beda Kak Fathia. Boleh dicontohkan Pak Ustadz? Tadi kan Taus juga katanya lebih baik ya untuk mengawali surah. Jadi kalau tilawah dia temponya agak lambat ya. Contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau tilawah. Kalau tartil kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada lebih cepat. Ya. Kalau tilawah dia agak lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak lambat. Kalau tartil dia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada perbedaan dari segi tempo, tergantung dia mau pakai yang mana. Cuma kalau tartil jangan sampai seperti tilawah lambatnya. Baik. Wow, beda ya memang ya kalau napasnya sudah terbiasa, sudah selalu dilatih, lagunya pas begitu enak didengar, temponya pas, memang Betul. agak beda ya. Iya, kira-kira lah. Tidak ngantuk gitu ya. Pak Ustadz saya sedang muji nih Pak Ustadz. Khawatir sedang muji nih. Baik, itu salah satu contoh karena ada sedikit bocoran ya Ayah Bunda ya dan juga adik-adik yang Kak Fathia sayangi, nanti di segmen keempat Pak Ustadz akan mencontohkan satu surah yang masih dalam kategori 4 atau 6 tahun atau 7 sampai 12 tahun, nanti kita bahas aja ya Ustadz ya. Di segmen keempat kita membahas lagi nih peserta ke-6 yakni Zevana atau Zevana nih ya. Zevana Adara Firdaus 4 tahun dari Khairul Ummah dengan surah An-Nas. Berikut tayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kita sudah sama-sama menyaksikan ya Zivana ya. Mohon maaf adik-adik jika Kak Fathia salah menyebutkan namanya. Karena bisa saja ya Pak Ustadz ya, harusnya Zivana, Kak Fathia bacanya Jevana. Silakan Pak Ustadz komentarnya. Baik, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita dengarkan Ananda Zivana ya. Karena E-nya 2 jadi iya. Ya, bisa kalau dalam bahasa Inggris iya. Zivana. Zivana Adara Firdaus. Tadi sudah membacakan surah An-Nasr ya. Secara keseluruhan sudah mantap ya, sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi bacaannya. Tadi bacakan surah An-Nasr. Nah, ketinggalan juga sama dengan peserta yang sebelumnya ta'awuznya. Nah, jadi ta'awuznya harus perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca ayat. Nah, itu akan menambah nilai ya. Nah, kemudian wara'aitan juga kurang panjang ya. Dan yang terakhir fasabbih juga agak miring ya, fasabbih. Nah, itu harus hati-hati bacanya. Nah, untuk Zivana seluruh bacaannya itu nanti harus dipertegas lagi ya huruf-hurufnya. Jadi jangan mengambang hurufnya.
harus bunyinya harus jelas. Misal idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu masih mengambang-ambang huruf-hurufnya. Nah, jadi harus diperjelas idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu ya. Harus tegas bacaannya. Tapi Zivana sudah mengirimkan video itu sudah luar biasa ya. Bacaannya sudah lumayan. Tinggal semangatnya ditambah lagi untuk belajar dan semangat menghafalnya jangan kendor. Insya Allah kedepannya lebih bagus lagi seperti itu Bapak ya. Baik, sudah mengirimkan video aja sudah luar biasa. Betul. Ya, berarti sudah memulai hafalannya nih. Tadi sudah ada 3 peserta lagi yang kita tampilkan, ada Aisyah, ada Sabian, dan juga Jivana yang masing-masing juga beda-beda. Ada surat Duha yang dihafalkan, kemudian ada Atin dan juga An-Nasr ya. Dan Ya. yang paling penting terus menghafal, terus berlatih, diulang-ulang sampai benar-benar pas ya Ustaz. Betul. Ya. Nah, Kak Fatia akan kembali dengan Pak Ustadz di segmen keempat. Kita akan mendengarkan langsung secara live ya Pak Ustadz ngajinya. Bisa contoh juga buat adik-adik, nanti Kak Fatia yang pilihkan surahnya ya. Dari temponya, dari lagunya, dan kita sama-sama menikmati. Biar Pak Ustadz mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala. Tetaplah bersama kami dalam Pentas Genki, Generasi Qur'ani, Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda, adik-adik yang Kak Fatia sayangi. Gimana nih puasanya sebentar lagi azan berkumandang, nanti berbuka puasa, tapi sambil menunggu kita hadir lagi di dalam Pentas Genki Generasi Qur'ani di episode ke-12. Tepatnya pada hari Selasa 4 April 2023 di segmen keempat. Nanti maksud juga akan nyanyi ya. Aduh, salah fokus Kak Fatia. Akan ngaji juga, akan membacakan hafalannya dengan temponya yang pas, nafasnya dan lagunya biar kita sama-sama menikmati. Tapi sebelumnya Kak Fatia akan menampilkan peserta ke-7 atas nama Ananda Magfiroh Hanifah Muslimah, usianya masih 5 tahun, dari RA Al Ihsan Seberang Masjid dengan surah Atin. Assalamualaikum teman-teman. Magfirah mau membacakan surah Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin amin. Sadaqallahul azim. Nah, ini durasinya agak lumayan ya, 54 detik ya tadi hafalannya. Seperti apa Pak Ustadz penilaian terhadap Magfiroh ini sendiri? Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi Magfiroh Hanifah Muslimah. Wah, nanti keikung ulangnya nih. Ada Hanifah, ada Magfiroh, ada Muslimah. Baik. Untuk Magfiroh sama dengan sebelumnya juga ya. Jangan lupa baca ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian juga nafas harus diatur. Jadi jangan diusahakan jangan sampai mengambil nafas di pertengahan ayat. Agar apa? Agar tidak rusak fasahahnya ya. Karena itu akan berkaitan nanti dengan al-waqfu wal ibtida, waqaf dan memulainya. Jadi kalau seandainya nanti untuk Magfirah Hanifah ini membaca di ayat yang panjang, lalu misalnya berhenti, nah itu otomatis nanti ada yang harus diulang. Itu namanya waqafnya dan ibtidanya. Waqafnya di mana, memulainya di mana.
Kalau misalnya diteruskan, nah itu namanya tanafus, mengambil napas ya. Nah itu sesuatu yang dihindari. Kemudian di kalimat wahadzal baladil amin juga terbaca wahadzal bal. Hati-hati ya, huruf yang bukan qalqalah, huruf-huruf sukun yang bukan qalqalah itu jangan sampai terpantulkan. Nah, secara keseluruhan sudah bagus, Maghfirah Hanifah tinggal ditingkatkan lagi, yang sudah bagus tambahi bagus lagi agar kedepannya lebih mantap lagi bacaannya, lebih bagus lagi, tetap semangat menghafalnya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi arahannya kepada Anda kita Maghfirah Hanifah Muslimah. Kata Pak Ustadz ada 3 orang ya. Tidak hanya 1 orang gitu ya. Tadi sudah menghafalkan surah Atin. Kita ke peserta 8 yakni Salman Al-Fatan. Usianya masih 6 tahun dari TK IT Al Khair Barabai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fatan dari TKIT Al Khair Barabai. Fatan mau membacakan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Ustadz, monggo dikomentari ananda kita Salman Al-Fatan. Semoga komentarnya bagus ya. Meskipun bagus tetap harus dipertahankan. Silahkan Pak Ustadz, jauh-jauh dari Barabai. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Salman Al-Fatan tadi sudah membacakan surah Al-Lahab. Nah, secara keseluruhan hafalannya lancar. Nah, cuma nanti diperhatikan saat baca qalqalahnya nih Kak Fatia. Ada di tabbat yada abi lahabi wa tab. Ba di sana walaupun dia huruf qalqalah, tapi ada tasdid di atasnya. Baik. Nah, karena ada tasdid di atasnya, jadi otomatis ada jeda saat membaca qalqalahnya. Jadi seperti ini bacaannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi ditahan. Wa tab. Betul. Jadi ditahan sebentar baru diqalqalahkan. Karena kalau wa tab, nah itu cuma qalqalahnya kubro. Sedangkan qalqalah yang ada huruf qalqalah yang ada tasdidnya, nah itu lebih besar qalqalahnya daripada qalqalah kubro tersebut. Akbar min kubro. Jadi lebih besar daripada qalqalah kubro. Jadi bacanya seperti itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, seperti itu ya, ada jeda untuk Quran surah Al-Lahab. Nah, juga hati-hati di kalimat aghna. Aghnanya juga terbaca terpantul ya. Kemudian sayaslana. Nah, ini hati-hati ya. Bacanya bukan sayaslana tapi sayaslana. Nah, jadi tertukar dengan huruf sin. Kemudian hammalatal khatab juga terbaca huruf ha ya, hamma terbaca hamma. Nah, sama dengan hablum. Nah, jadi hati-hati ya. Huruf yang agak mirip memang biasanya kurang terperhatikan. Nah, jadi harus saat membacanya harus lebih teliti lagi, harus hati-hati membacanya, juga sering-sering tahsin agar kesalahan-kesalahan yang seperti itu bisa diminimalisir dan tidak terulang kembali. Untuk hafalannya
Nah, itu sering-sering murajaah. Nah, juga mudah-mudahan nanti tetap semangat untuk menambah hafalan. Mungkin itu aja Kak Fathia. Baik, terima kasih Ustadz ya. Salam dari Banjarmasin untuk Daraba. Ya, Terima siap kasih kami sudah. siap menerimakan kalau ada yang hendak mengirimi pakasam dan yang lain-lainnya. Karena lapar jadi Ya. namanya makanan ya. Iya. Hal yang manusiawi. Terima kasih Salman Al-Fatah sudah mengirimkan videonya jauh-jauh. Tetap semangat, nanti tahun depan masih ada untuk mengirimkan video yang lebih bagus lagi. Baik, karena 8 peserta sudah membacakan hafalannya, sudah menghafal, rata-rata juga bagus ya, Ya. meskipun masih komentarnya ada yang pakai paus, ada juga yang tidak, kemudian nafas yang perlu masih diatur. Sesuai janji Kak Fathia, di segmen keempat ini kita akan mendengarkan langsung dari suhunya, ya, dari Dewan Juri kita nih. Mau surah apa? Kak Fathia pilihkan atau Ustadz sendiri nih? Apa ya? Surah Al-Baqarah ya. sampai Selesai, jadi sampai tarawih ya. Selesai. Oke, kategorinya 7 sampai 12 deh Ustaz. Silahkan pilih surah apa ya? Kalau 7 sampai 12 berarti kita coba Ya. dengan surah Asy-Syams. Asams atau Kak Fathia tawarkan lagi nih 4 sampai 6 tahun. Kayaknya Asams saja ya. Boleh ya? Bisa Syams ya. Oke. Jadi, Kak Fathia hitung atau gimana ini ya? siap 1 2 3. Maaf bercanda ya kan? Nah, jadi mencontohkan sedikit ya, mudah-mudahan mungkin bisa jadi jadi acuan bagi adik-adik di sana saat membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kita atur temponya, mungkin lagunya juga agar lebih bagus. Insyaallah pada kali ini Ustaz akan bacakan surah Asy-Syams, jadi bisa didengarkan mungkin seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Masya Allah, subhanallah, baru Pak Ustadz bilang bismillah, Kak Fathia sudah merinding ya. Memang agak beda sensasinya kalau live dan juga melihat video ya. Masih mending ya merinding, asal jangan kepanasan. Oke, berarti banyak tanda kutip ya di wajah Kak Fathia, tapi tidak merinding karena memang ini luar biasa. Kak Fathia benar-benar langsung mendengarkan secara live. Ustadz boleh jujur nggak sih? Ini kayak suara biasa rekam-rekam di TV gitu ya, yang pernah diputar baik itu di YouTube, persis suaranya Ya, seperti itu. Insyaallah. Jangan-jangan itu Ustadz ya? Kira-kira ya. Iya ya. mungkin. Tadi Ustadz sudah membacakan surah Syams. Asy-Syams ya. Nah, Kak Fathia ada yang ingin tanyakan. Tadi kan setiap
ayat ke ayat ada perpindahannya. Sebenarnya ada maksimal napas durasinya gitu nggak sih? Jadi ya kalau antara ayat yang satu dengan ayat lain jedanya itu jangan sampai melebihi dari 15 detik. Oke, nanti kalau Kalau 1 menit bisa dibilang tidur Ya ya. dikira apa itu atau ada yang rusak atau apa nih. Jadi jangan sampai melebihi dari 15 detik. Jadi mungkin sekitar 5 sampai 7 detik bisa langsung dibaca jedanya dari ayat yang satu kepada ayat yang lain. Tadi Ustadz kalau penarikan napas kok tidak terdengar yang benar-benar apa ya? Nah, jadi memang menarik nafas ya tidak perlu juga over ya. Untuk over, Gitu. Nanti dikira untuk asma over gitu ya, kira asma nanti. Ada yang dari bawah sampai ke atas ada juga. Ada sampai bunyi ya. Ya biasa aja seperti kita bernapas. Seperti biasa kan ada perlu ada bunyi. Kita bernapas tidak seperti itu ya Nanti biasa. disangka pilek ya. Nanti sangka pilek. Nah, jadi santai aja. Tarik napas baru baca ya seperti itu. Biasanya kalau perlu yang menarik ekstra itu itu sugestinya biar napasnya panjang. Ada memang sebagian anak-anak yang memang seperti itu narik napasnya ya terjadi masalah juga. Nah, yang penting napasnya itu teratur panjang. Nah, cuma biasanya agak lucu aja melihatnya. Nah, ada satu pertanyaan lagi ketika Kak Fathia pernah ikut meliput ya MTQ dulu begitu. Ada dari mereka yang tutup mata Pak Ustadz. Kira-kira kenapa ini? Sambil mungkin menghayati atau seperti Lombanya lomba apa kalau? macam-macam biasanya. Ya yang jelas hafalan ya misalnya hafalan. seperti hafalan. Kalau hafalan dia biasanya kalau menjamkan mata untuk memfokuskan letak dan menggambarkan apa yang telah dihafal. Baik, mungkin dimulai dari ta'awuz dan bismillah, mereka tutup mata Ya, mungkin tutup supaya mata lebih biasanya tenang. mengingatkan oh ini letaknya di mana. Oke. Oh ini misalnya setelah ini apa bacaannya. Itu biasa kalau di bidang tahfiz memang seperti itu rata-rata mereka itu memejamkan mata untuk lebih fokus. Memang ada sebagian yang ya tidak jadi masalah dia sambil melihat atau membuka mata, tapi yang sebagian juga ada yang dengan mata tertutup itu dengan tujuan memfokuskan apa yang kita baca itu kayaknya tergambar langsung di otak. Letaknya Ya, mungkin letaknya, ya, ada tata hurufnya. Itu salah satu cara juga ya yang dipakai oleh para hafiz agar menambah fokus. Nah, jadi kalau lomba tahfiz itu biasanya penanya atau dewan juri itu akan membacakan soalnya. Nah, lalu nanti soal yang dibacakan juri itu kita ulang, kita baca, kemudian disambung. Nah, kalau itu yang jadi biasanya mereka perlu fokus mengingatnya. Dan biasanya dewan juri di event-event seperti MTQ dan yang lainnya, nah dia pintar membuat soal. Kenapa? Jadi agak ayat-ayat yang mirip. Nah, itu biasanya diletakkan di soal tersebut. Jadi 1, 2, 3 itu pertanyaannya agak mirip. Bisa saja yang diambil di tengah ayat Bisa ya. di tengah ayat. Jadi ini sambungannya pas kada. Jadi itu salah satu tantangan juga sih sebenarnya bagi para hufaz untuk melancarkan hafalannya. Itu membuktikannya di event-event seperti itu. Baik, ajangnya ya untuk pembuktian tadi tepat apa salahnya. Nah, satu lagi pertanyaan, kenapa Ustadz memilih membacakan, menghafalkan, melantunkan begitu di episode 12 ini di segmen keempat surah Asy-Syams ini sendiri? Apa yang menjadi daya tarik sehingga Ustadz memilih itu? Kan banyak surah yang lain. Kayaknya lebih lebih enak Surah aja favorit kalau begitu ya? Asy-Syams ini ya dibawakan karena dia melakukannya lebih gampang, kemudian disambung-sambung enak. Nah, jadi milih Asy-Syams. Nah, dilaguakannya nyaman. Jadi dilaguakan nyaman juga, wakaf-wakafnya tidak terlalu sulit. Nah, dia tidak terlalu banyak mad adlu sukun, bahkan banyaknya juga mat tabi'i ya. Jadi ujung-ujungnya cuma haha wa nafsi wa ma sawaha. Jadi ujung-ujungnya yang seperti itu lebih mudah kita melaguakan. Jadi memilih Asy-Syams. Baik. Dan nyaman hafalnya Asy-Syams itu. Tapi agak panjang ya. Agak panjang. Dibandingkan
Betul. surah-surah yang lain. Nah, ketika kita menghafal, tadi kan sudah dibiasakan lagu di awal ya, supaya kita terbiasa dengan nada seperti itu meskipun ada 7 jenisnya nih. Apakah memang seperti mat-mat yang disebutkan tadi, apakah itu memang juga harus diberlakukan di awal atau mungkin ketika dia sudah benar-benar hafal baru dimasukkan itu? Kalau untuk tahap awal, yang penting dia panjang pendeknya benar ya. Nah, jadi kita tidak perlu menekankan dia harus tahu namanya. Baik, mat arif sukun dan lain Ini sebagainya. mat arif sukun nakai, ini panjangnya sini nakai. Itu Ya sakit. bingung ya, Bingung. baru-baru. Ini nakai mat wajib mutasil, ini mat jais munfasil, ini mat iwat, ini mat lazim kano harfi musaqqal misalnya, mat lazim harfi musba, mat lazim kilmi musaqqal. Mat lazim harfi musba misalnya. Itu sakit kepala kekandakan. Kafatianya juga bingung ya. Apalagi anak-anak gitu. Nah, jadi biar dianya yang penting kita biasakan dulu bacaannya. Nah, misal mat wajib, maka ini panjangnya sini. Nah, baca kalau ada benderanya yang kayak ini, itu mat wajib. Sebenarnya ada triks atau sejenis untuk mempermudah kita membedakan antara mat wajib dan mat jais. Nah, jadi kalau mat jais itu kan, nah, kalau orang mengerti dalam kaidah susunan bahasa Arab mudah. Nah, artinya huruf mat sesudahnya ada hamzah, kalau dia 2 kata atau dua kata atau 2 kalimat, nah itu mat jais. Kalau 1 kata itu disebut dengan mat wajib mutasil. Nah, kalau kita kada paham bahasa Arab dan kayak peminanduinya Memotongnya juga. ini mat wajib kah mat jais. Nah, biasanya benderanya yang berbeda. Jadi kalau mat jais itu dia gelombangnya lebih banyak, kalau mat wajib itu biasanya satu aja langsung datar gitu. Nah, itu mat wajib. Kalau dari segi penulisan kaidah khat, itu hendak membedakan mat wajib dan mat jais. Jadi untuk anak-anak terus sementara kada usah dulu yang tahu ngaran-ngarannya. Biar aja dulu yang penting bacaannya bujur, dipraktekkan, kalau salah dicontohkan seperti itu. Insya Allah bagus kan akarnya bacaannya. Ya harus dicontohkan karena kan dia cuma bisa mendengar ya. Seperti apa mungkin bagusnya berarti untuk usia yang masih sangat muda. Yang penting menghafal dengan panjang pendeknya yang sesuai Ustaz ya. Nanti kalau mat-matnya menyusul aja. Apalagi kata Pak Ustaz kalau memang sudah ahli bahasa Arab, ya mudah saja memperhatikannya. Kita kembali di segmen terakhir. Di segmen terakhir seperti biasa akan ada simpulan juri secara umum. Masih dengan kategori 4-6 tahun. Tetaplah bersama kami dalam pentas GNK Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, kami kembali untuk Ayah dan Bunda di segmen terakhir di masih episode 12 dan Kak Fatia masih ditemani sama Ustadz Rais. Tadi memang primadona ya, kalau di episode ke-12 ini Ayah dan Bunda surah Atin. Ya. Ada di episode sebelumnya Ad-Duha karena kata Pak Ustadz ketika kita sholat berjamaah yang kita dengar sering Ad-Duha sehingga mudah juga dihafalkan oleh anak-anak. Kemudian juga ada surah Al-Lahab dan lain sebagainya yang dibacakan hari cukup bervariatif ya. Dari kota Banjarmasin bahkan ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah sana di Barabe sudah mengirimkan videonya ke kita. Dari 8 peserta hari ini ada perempuan, ada laki-laki, usianya juga ada yang 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, bervariatif begitu. Secara keseluruhan Ustaz, seperti apa hafalan mereka? Dari segi hafalannya saja dulu. Dari segi hafalan 8 peserta memiliki hafalan yang bagus ya. Secara dari kelancarannya tidak ada yang tersendat ya. Dan tidak ada yang ketinggalan tidak ayatnya ada ya. yang ketinggalan ayat. Nah, cuma nanti hanya catatannya ditambah jangan sampai ketinggalan taus seperti itu. Itu dari segi hafalan. Baik. Kalau dari segi yang lain masih banyak ya kan. Tajwid, dari segi tajwidnya, dari segi fasahahnya, nah itu harus dilatih lagi ya. Nah, harus hati-hati bacaan dengan huruf-huruf yang agak mirip, ha, kemudian juga hamzah dan ain. Nah, juga hati-hati dengan qalqalah atau huruf sukun yang bukan huruf qalqalah juga harus diperhatikan. Agar apa? Agar kedepannya bacaannya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Karena kita menginginkan setiap yang kita baca itu setiap yang kita baca dari Al-Quran itu dengan bacaan terbaik
dan karena yang kita harapkan nanti kelaknya adalah syafaat daripada Al-Qur'an. Baik, itu dia tadi ya. Itu belum simpulan Ustadz, itu baru pertanyaan Kak Fatia yang pertama ya. Waduh, ini masih ada simpulan nih. Dewan Ya. juri secara umum dari 8 peserta dengan surah yang berbeda-beda juga, dengan kategori umur yang berbeda-beda juga. Tapi secara keseluruhan memang hafalannya sudah cukup bagus begitu. Silakan Ustadz. Kesimpulannya, karena tadi sudah ada kisi-kisinya. Ya, ini yang panjang. Ini Ya. panjang dikit. Oke. Jadi untuk ke-8 peserta, secara keseluruhan tadi hafalannya bagus sudah. Tinggal nanti diperhatikan lagi, jangan sampai ada kesalahan dari segi hafalan, jangan sampai tertukar hurufnya, jangan sampai lagi ta'awuznya ketinggalan. Juga diperhatikan huruf-huruf yang agak mirip, seperti ha, kho, juga hamzah, ain, juga zal, zai. Nah itu hati-hati jangan sampai tertukar agar kedepannya bacanya lebih bagus lagi. Pesan Ustadz sama dengan hari-hari sebelumnya, jangan berkurang semangatnya, tetap semangat untuk belajar, apalagi belajar Al-Quran ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, dan Al-Quran itu adalah semulia-mulia bacaan yang kita baca. Kata Nabi, Abdul ibadati ummati tilawatul Quran. Sabda abdal bacaan umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Karena dia seabdal bacaan, maka tatkala kita membaca Al-Quran, dia akan menjadi seabdal ibadah. Nah, jadi karena seabdal ibadah, kita mempersiapkannya harus dengan sebaik-baiknya. Utamanya dari segi tajwid, fasahahnya. Apalagi kalau bisa ditambah dengan nada dan irama, insya Allah kedepannya lebih bagus lagi. Baik, itu dia petuah Pak Ustadz. Kalau dari Kak Fatia kembali menyimpulkan, jangan lupa sebelum membaca surah diawali dengan ta'awuz ya. Nafasnya kembali diatur dan perhatikan huruf-huruf yang mirip. Karena durasi kita yang singkat, simpulan dari Dewan Juri juga sudah tadi disampaikan. Kak Fatia harus pamit undur diri dulu nih sama Ustadz Rais ya. Terima kasih adik-adik dan juga ayah bunda yang sudah mengirimkan videonya ke kita. Semoga di kategori 4-6 tahun dengan 8 peserta di episode 12 ini bisa masuk nanti ya Pak Ustadz ya. Di babak penyisihan bahkan nanti ke grand final. Kak Fatia berharap sekali karena memang semuanya sudah hafalannya bagus-bagus. Semoga ini bisa memberikan kita pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Berkata saya Kak Fatia pamit dari hadapan adik-adik dan juga ayah bunda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.